anak-anak kelas 9, kita bertemu lagi di jadwal mata pelajaran IPS. Hari ini masih bersama Miss Fenty. Ya, kita akan melanjutkan materi di bab 1. Kalau ada pertanyaan, sampaikan di Google Classroom pertanyaan-pertanyaan kalian, dan nanti akan ada tugas ya untuk instruksi dan ketentuan tugasnya. Kalian bisa cek di Google Classroom. Sudah siap untuk belajar? Selamat belajar, selamat menyimak. Oke, kita masuk ke materi benua Amerika. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, benua Amerika itu adalah benua yang terbesar kedua setelah benua Asia. Adapun batas-batas benua Amerika diantaranya di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di selatan berbatasan dengan benua Antartika. Di timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kita masuk ke pembahasan kawasan dan negara. Jadi secara geografis, benua Amerika ini menjadi 3 kawasan. Dibagi menjadi 3 kawasan. Ada kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara ini meliputi 2 negara, yaitu Kanada dan Amerika Serikat. Nah, di Amerika Tengah cukup banyak negara. Ada Meksiko, Nicaragua, Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, dan Belize. Di Amerika Tengah ini juga terdapat kepulauan Karibia yang meliputi negara Bahama, Barbados, Dominika, Grenada, Antigua dan Barbuda, Guadalupe, Haiti, Jamaika, Kuba, Republik Dominika, Martinique, Antillen Belanda, Puerto Rico, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, dan juga Trinidad dan Tobago. Jadi cukup banyak negara yang termasuk Amerika Tengah. Nah, di kawasan Amerika Selatan ini meliputi negara Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana Prancis, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Bagaimana iklim di benua Amerika? Apa sama dengan benua Asia ataukah berbeda? Nah, di benua Amerika, iklim di benua Amerika itu diantaranya ada iklim kutub. Iklim kutub ini memengaruhi daerah di daerah-daerah paling utara. Iklim kutub itu iklim dingin ya, yang terdapat biasanya di daerah-daerah kutub. Nah, pada iklim kutub ini, musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Terus tanahnya juga membeku, dan bahkan saat musim dingin seluruh tanahnya itu ditutupi oleh es. Nah, ini yang mengalami iklim kutub ini di daerah benua Amerika, di daerah paling utara. Selain iklim kutub,
di benua Amerika juga terdapat iklim sedang atau subtropis. Masih ingat ya, iklim sedang atau subtropis itu ditandai dengan adanya 4 musim. Dari mulai musim panas, gugur, dingin, dan musim semi. Nah, yang mengalami iklim sedang atau subtropis ini adalah wilayah di sebelah selatan iklim kutub. Jadi, kalau iklim kutub itu yang mengalami iklim kutub itu di daerah paling utara benua Amerika. Nah, yang mengalami iklim sedang itu di sebelah selatan iklim kutub. Nah, kemudian yang ketiga ada iklim tropis. Kalau iklim tropis ini meliputi wilayah Amerika Tengah dan sebagian besar di Amerika Selatan. Yang keempat, iklim semigurun dan iklim gurun. Nah, iklim ini ditandai dengan kondisi tanah yang kering. Ini terdapat di daerah-daerah yang berada di balik pegunungan. Contohnya yaitu di negara Amerika Serikat ada yang namanya gurun Mojave. Secara penulisan gurun Mojave. Nah, ini mengalami iklim gurun di wilayah itu. Kemudian kondisi alam di benua Amerika ini terbagi dalam 3 relief. Yakni ada relief pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Pegunungan di benua Amerika ini terdapat serangkaian plato. Kemudian terdapat juga Grand Canyon. Ya, kalau kalian pernah dengar Grand Canyon. Kemudian puncak tertinggi pegunungan di benua Amerika ini terletak di Argentina, yaitu adanya Gunung Aconcagua. Yang berikutnya dataran rendah. Dataran rendah di sebelah timur jalur pegunungan itu merupakan daerah aliran sungai dan dataran rendah danau. Yang berikutnya kondisi dataran tinggi. Dataran tinggi di sebelah timur terdapat dataran tinggi Labrador dan perisai Kanada. Terdapat juga pegunungan Appalachia, dataran tinggi Guyana, dan dataran tinggi Brasil. Jadi itu kondisi alam di benua Amerika dari mulai pegunungan, dataran rendah, dan dataran tinggi. Seperti itu kondisinya. Tadi sudah dijelaskan di benua Amerika juga terdapat dataran rendah, di mana dataran rendah itu merupakan daerah aliran sungai dan dataran rendah danau. Nah, kita masuk ke pembahasan tata air di benua Amerika. Terdapat sungai-sungai besar di benua Amerika, antara lain ada Sungai Amazon, Sungai Missouri, Sungai Mississippi, Sungai Yukon, Sungai Parana. Selain itu ada danau-danau besar juga. Di antaranya ada Danau Superior, Danau Huron, Danau Michigan, Danau Great Bear, dan Danau Titicaca. Itu kondisi tata air di benua Amerika. Jadi selain benua Asia punya sungai dan danau, benua Amerika juga punya sungai dan danau. Kalau kondisi sungai dan danaunya itu terdiri dari sungai-sungai besar dan danau-danau besar yang memiliki wilayah yang cukup luas, ukuran sungai dan danaunya, maka bagaimana jenis tanah yang terdapat di benua Amerika ini? Nah, jenis tanah di benua Amerika juga beragam. Ada 4 jenis tanah yang terdapat di benua Amerika. Yang pertama, tanah potsol.
Tanah potsol itu tanah yang kurang subur ya. Nah, di benua Amerika, tanah potsol itu ditemukan di wilayah Amerika Utara. Pada umumnya ditemukan di hutan konifera. Yang kedua, jenis tanah latosol. Tanah latosol itu yang warnanya cenderung merah ya, terdapat biasanya di daerah-daerah tropis. Nah, di benua Amerika, tanah latosol itu terdapat di wilayah Amerika Tengah serta di wilayah Amerika Selatan seperti di Brasil. Kemudian di benua Amerika juga terdapat jenis tanah organosol. Tanah organosol ini merupakan tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Makanya kenapa namanya tanah organosol. Nah, tanah organosol di benua Amerika itu terdapat di rawa-rawa sekitar Danau Great Lake dan di Kanada. Jadi di kedua wilayah itu kita bisa temukan jenis tanah organosol. Yang keempat, ada jenis tanah potsolik. Di benua Asia itu kan ada jenis tanah potsol juga yang bisa ditemukan di Asia bagian utara. Nah, di benua Amerika juga terdapat tanah potsol. Ini namanya tanah potsolik merah kuning atau biasa disingkat PMK. Nah, tanah potsolik merah kuning ini sifatnya itu biasanya tanahnya itu kondisinya lembab. Nah, tanah potsolik ini terdapat di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan di Amerika Utara, tapi Amerika Utaranya itu di bagian tenggaranya. Itu wilayah-wilayah yang memiliki jenis tanah potsolik. Benua Amerika terdiri dari 4 jenis tanah: potsol, latosol, organosol, potsolik. Tadi sudah dijelaskan. Nah, dari beragam jenis tanah ini juga mempengaruhi terhadap tumbuhan-tumbuhan yang ada di benua Amerika. Nah, selanjutnya kita akan membahas flora dan fauna di benua Amerika. Tidak hanya jenis tanahnya yang beragam, tetapi flora dan fauna di benua Amerika juga beragam. Di Kanada, pantai barat Amerika Serikat serta Argentina bagian selatan banyak terdapat hutan berdaun jarum. Ini hutan berdaun jarum ya, ini gambarnya. Kemudian di Amerika Selatan terdapat hutan hujan tropis, antara lain di pegunungan Occidental di Meksiko, Ledok Amazon, Guyana, dan Kolombia. Di Amerika bagian utara dan selatan terdapat sabana. Nah, ini gambar sabana. Ya, jadi sabana itu merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Itu untuk sabana. Ya, jadi sabana kita bisa temukan di Amerika bagian utara dan selatan. Nah, terutama nih di dataran tinggi. Itu juga kita bisa temukan sabana seperti di dataran tinggi Guyana, di Brasil, Ledok Orinoco. Itu untuk sabana. Di Amerika Utara, di bagian tengahnya, itu juga kita bisa temukan padang rumput. Kemudian, selain padang rumput, kita juga bisa temukan tumbuhan gurun dan semi gurun. Nah, ini terdapat di daerah bayangan hujan. Bayangan hujan itu misalnya plato antara pegunungan Rocky dan Sierra Nevada, serta gurun Basin, Mojave, Sonora, dan Chihuahua di Meksiko. Flora yang berikutnya yaitu jenis tumbuhan-tumbuhan lumut dan rumput kecil. Untuk lumut dan rumput kecil ini bisa kita temukan di bagian paling utara dan selatan benua Amerika. Bagian utara dan selatan benua Amerika itu, untuk bagian utaranya tadi sudah dijelaskan ya, seperti Kanada, Amerika Serikat,
Di bagian selatannya itu ada Argentina dan beberapa negara lainnya yang sudah dijelaskan di awal. Nah, di situ di bagian utara dan selatan itulah kita bisa menemukan jenis tumbuhan lumut dan rumput kecil. Itu untuk flora di benua Amerika. Bagaimana kondisi fauna di benua Amerika? Nah, untuk fauna di benua Amerika juga cukup bervariasi. Di antaranya kita bisa temukan beruang kutub, karibu, anjing laut, dan berang-berang di kawasan kutub. Di kawasan kutub benua Amerika. Kemudian di daerah padang rumput benua Amerika kita bisa temukan ada beruang hitam, rusa, serigala, dan rubah. Di kawasan pegunungan benua Amerika kita bisa temukan macan gunung. Ya, jadi karena kondisi alamnya benua Amerika itu terdiri dari pegunungan, ada juga dataran rendah dan dataran tingginya. Jadi pembagian atau penyebaran faunanya juga cukup beragam. Untuk selanjutnya ada tugas. Kalau kemarin tugasnya kalian langsung kerjakan di jam IPS dan harus selesai pada saat jam IPS. Nah, kali ini adalah tugas keterampilan. Untuk tugasnya juga saya post di Google Classroom, jadi kalian silahkan lihat di Google Classroom tugasnya apa. Waktu pengumpulannya dikumpulkan pada hari Rabu, maksimal jam 6 sore. Selamat mengerjakan. Jika ada pertanyaan, silahkan di Google Classroom. Terima kasih. Tuhan memberkati.